ya final ya. Iya. 1, 2, 3. Wow. Tahan dulu. Belum. Jangan dari gini. Belum tentu, Bung. Ya. Nggak seru, pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di Standar Tamiya Kira YouTube channel. Untuk kesempatan kali ini gue akan ngebahas mobil yang saya damper yang berhasil memenangkan race keempat dan menjadi juara umum. Race keempat itu juara 1 dan menjadi juara umum juara 1 juga. Alhamdulillah. Gue akan ngomongin settingannya seperti apa di race keempat yang terakhir itu sehingga bisa mengalahkan Om Leo dari perolehan poin untuk juara umum. Soalnya Om Leo itu kemungkinan besar untuk menjadi juara umum besar banget, karena dia hanya membutuhkan juara 2 aja di race keempat itu, juara 2 atau juara 3 gitu, hanya butuh 2 atau 3 posisi 3 agar bisa memenangkan juara umum, karena dia poinnya udah 20 lebih lah, kalau kok hampir 25 lebih. Kalau gue itu cuman lupa deh, pokoknya Om Leo itu yang punya chance lebih besar untuk memenangkan juara umum. Tapi skenarionya beda. Om Leo, gue ngitung tuh malamnya sebelum balapan, Om Leo ini dari Whatever Channel ini harus posisi 4 sehingga dia hanya mendapatkan 1 poin. Dan gue harus menangin gitu kan, dan alhamdulillah ternyata skenario prediksinya benar-benar terjadi gitu. Gue juara 1 di race keempat sehingga bisa mengalahkan Leo yang saat itu juara 4. Padahal dia udah pede gitu ya untuk bisa memenangkannya, tapi di track berkata lain. Alhamdulillah sekarang kita lihat mobilnya. Ini mobilnya nih. Nah, alhamdulillah mobil Raikili polikarbonat terus MA Chassis berhasil menjadi juara umum di MA Challenge dari yang tantangan dari Teknobros ya, dari Om Adi. Oke, banyak perubahan sih dari episode 1, 2, dan 3. Episode 1 karena track yang mendukung gue bisa memenangkan juara 1, track kedua dan track ketiga gue terlalu udah banyak race, jadi gue agak lelah untuk setting mobil, jadi gue apa adanya aja. Di race keempat alhamdulillah banyak perubahan yang gue setting, gue bikin kayak kalau body udah biasa ya, body ini polikarbonat ini, langsung buka aja bodinya deh. Ya, ini bodinya ini apa ini? Ini jebol nih, jadi harus dipakein beberapa ganjelan. Ini punyanya body juga polikarbonat, punyanya single shaft kayak Winning Bird, terus apalagi yang pakai ini ya, pokoknya ini dari Winning Bird. Jadi ganjel ini udah jebol. Oke. Nah ini dia settingannya. Jadi gue melakukan perubahan itu di tempat stay ini, gue baut ke sasis. Kenapa gue taruh sini? Option pertama adalah ini udah mulai longgar nih, tuh lihat tuh, udah agak kemakan karena ketabrak. Jadi gue pasang di sini di poin yang kedua dari depan, 2 poin ini. Dan ternyata kalau pakai rear stay-nya AR ditaruh di front itu mendapatkan di sini tuh ngeganjel gitu kan, kena di reinforce rumah bearingnya dari MA Chassis ini ya, tanpa merubah apapun, tanpa menambahkan apapun. Ini jadi ngeganjel, jadi kayak nahan di sini. Terus ketika kita pasang di sini derajatnya nambah, jadi nggak perlu angle adjuster.
di stay-nya, dan ini gue rasa sih masuk regulasi ya, karena nggak ada penambahan akal-akalan si miskin lagi di situ kan. Sini pasang di sini, ini juga bawaan apa, part numbernya sesuai dengan Tamiya, jadi terlebih tuh ada derajatnya nambah, jadi di IC lebih mudah melewati IC. Dan karena memang jujur ketika ini ada di depan di sini lubangnya, ada beberapa event yang gue sulit melewati IC, dan ternyata ketika dimundurin IC-nya lancar jaya gitu. Apalagi ini depan ya, gue nggak pakai stabilizer. Ini sih perubahan yang gue pikir bisa ditiru gitu. Terus ban masih menggunakan silver. Ini silver kalau gue pencet, iya lo bener loh, nggak keras. Terus ke belakang, nah ini juga gue tadinya kan biasanya 13 mm, ternyata gue ingat ketika awal-awal volume 1 volume 2 nya volume 1 dan di Fluid Junction itu gue menggunakan 19 mm, dan ternyata lebih enak ya 19 mm di belakang. Mobil masih bisa, mau kena slope masih bisa pegangan terlebih dahulu. Gue pribadi ya, gue pribadi tuh kayaknya lebih nggak terlalu pusing masalah di lompatan lah pokoknya. Gue rubah jadi 19 mm, dan stay-nya ini gue tukar yang front, gue taruh di belakang sini nih. 19 mm gue pakainya di lubang yang mendekati ban nih, kan ada dua kan kalau buat 19 nih, sini sama sini gue pakai yang mendekati ban. Terusnya ini brake setnya gue nggak pakai talenan, pakai yang brake pad biasa, pakai stick. Terus damper gue taruh di ujung-ujung, di paling ujung. Kalau bisa nanti malah gue taruh paling sini nih, paling ujung, karena gue ngelihat lebih sejajar nih, damper ini sama tengah ini sejajar. Mungkin mobil bisa lebih stabil, dan seperti biasa juga damper tengah lebih berat daripada belakang. Wah, ini kenapa nih? Wah, longgar cuy, longgar. Mungkin ini kali yang bikin menang nih. Longgar. Terus apalagi, daleman ya, belakang juga pakai silver yang hard. Gue saat itu pakai torque gear torsi. Ini gue pakai di gear torsi ini, gue pakai di babak atas, yaitu di perebutan 1, 2, dan 3. Kalau sebelumnya gue pakai gear hijau karena gue butuh melewati Om Leo. Karena gue butuh melewati Om Leo, dia torque-nya memang kenceng. Terus kalau ngelihat Adi, iya kenceng, cuman sok-sok lah, kadang masuk kadang enggak gitu kan. Terus apalagi nih, makanya begitu race ke final 1, 2, dan 3 gue ganti ke torsi biar mobil lompatnya lebih jauh tapi di darat lebih adem gitu aja. Settingan saya ya, settingan gue nih. Terus ini udah, tutup dulu. Ya, dari atas udah apalagi udah. Bawah tetap brakeless karena kalau dilihat dari layoutnya itu semuanya rata-rata, kalau diasumsikan gitu ya, diasumsikan setiap lompatan itu ada 2 straight kalau diukur-ukur, walaupun entah turun, entah naik, entah kena banks, entah naik juga. Di situ ada banks yang lalu lanjut straight gitu ya. Itu kayak semacam ilusi apa ya, bukan ilusi apa ya,
kelihatannya berat, cuman ternyata begitu gue tanya sama Arda yang ngedesain itu kan, saat itu kan memang di channelnya Arda ya, jadi Arda yang bikin layoutnya. Enggak, itu banksnya 20 ya, iya, bukannya 40 banks dikali 2, bukan 20. Oh ya udah, berarti sama aja. Jadi gue beranggapan ya iya itu bank 20. Kalau untuk urusan naik ya bagaimana pemilihan ban aja kan. Jadi gue nggak pakai rem, jadi gue pikir oh ya aman, biasa, banks 20 biasa itu. Jadi gue brakeless depan belakang, sehingga ya dua straight sih, tetap sih 2 straight belok, lompat 2 straight belok gitu. Kayaknya sih cuma itu ya yang perubahan settingan yang gue rubah untuk race keempat. Yang signifikan yaitu adalah dari race 1 sampai 4 itu, di race keempat gua simpulin ya. Race keempat itu di front stay sama pemilihan roller gitu. Kalau brake itu bebas lah, brake stay-nya bebas lah. Mau pakai yang talenan atau mau pakai yang biasa begini. Cuman pilihan gue terakhir jatuh ke sini karena biar lebih lebar aja begitu kena slope up-nya. Iya, kira-kira itu yang udah. Alhamdulillah. Dan sepertinya mobil ini akan gue bongkar lagi, akan gue pindahin ke project selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video gue kali ini dari Standar Tamiya Kere. Terus jangan lupa untuk subscribe, untuk komen bila ada pertanyaan, insya Allah aku bisa jawab. Terus jangan lupa share teman-teman untuk settingan yang ini. Lalu apa ya, oh ya, tetap jaga prokes ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kita sama-sama untuk agar bisa memutus mata rantai virus corona. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.